Wahai hambaku, janganlah berputus asa. Sekalipun engkau datang menghadapku dengan membawa daftar dosa yang sangat panjang, ketahuilah, ampunanku sangat besar. Tetapi sebaliknya, jangan engkau lancang, sombong, dan congkak, karena engkau membawa kebaikan yang sangat banyak. Ketahuilah, Aku Maha Kaya, tidak membutuhkan kebaikan-kebaikanmu. Wahai hambaku, dari mana makananmu, minumanmu, dan pakaianmu? Ingatlah baik-baik, apabila pakaianmu hasil jahitanku, dirimu akan terlindung dari teriknya dosa. Apabila minumanmu hasil perasan tanganku, dirimu akan terhindar dari dahaga nafsu. Apabila makananmu dari suapan tanganku, anggota badanmu akan berontak ketika diajak melakukan maksiat terhadapku. Wahai hambaku, tutuplah yang rapat semua pintu hatimu. Jangan sampai ada yang masuk, apapun dan siapapun. Ketahuilah bahwasanya hatimu adalah rumahku. Bila ternyata ada yang menginap di hatimu, berarti engkau telah berselingkuh. Tak usah engkau banggakan kebaikan-kebaikanmu, karena tidak menambah luasnya kerajaanku. Sebaiknya engkau sembunyikan saja di bawah onggokan dosa-dosamu. Tundukkan wajahmu, konsentrasikan pikiranmu, dengarkan degupan jantungmu. Ketika engkau telah jelas mendengar degupan itu bertasbih, maka ketika engkau berbicara, sebenarnya akulah yang berbicara. Dan ketika engkau memutuskan perkara, sebenarnya akulah yang memutuskan. Wahai hambaku, jangan putus asa mengharap kasih sayangku. Jangan bingung mengambil keputusan. Cobalah konfirmasikan dengan juru bicaraku yang berkantor di hati. Wahai hambaku, bila engkau bersimpuh di kehadiratku, kuputus interdependensimu dengan alam ini. Lalu engkau tidak lagi tergantung kepada siapapun dan tidak membutuhkan apapun. Dan engkau tidak lagi bersukaria mendapat apapun, tidak lagi berduka cita kehilangan apapun. Wahai hambaku, ketika nafsumu membuat ulah atas dirimu, serahkan saja nafsumu kepada aku. Berikut segala ulahnya, karena aku sayang kepadamu, maka akulah yang menjinakkannya. Kalau tidak demikian, pertempuranmu dengan nafsumu tidak akan pernah berakhir. Peta yang telah kutitipkan kepadamu harus selalu engkau lihat supaya jangan tersesat. Adapun jalan dan lorong mana yang paling baik, silahkan pilih sendiri, disesuaikan dengan kondisimu. Yang penting jangan ditukar dengan apapun, karena tidak mungkin ada gantinya. Wahai hambaku, aku tidak suka melihat kesombonganmu, karena engkau berhasil meraih sukses. Untuk itu, hancurkanlah apa saja yang telah dibangun oleh tanganmu. Setelah itu, silakan menghadap kepada aku dan tidak usah gelisah tanpa membawa prestasi apapun. Karena yang kuperiksa nanti adalah hanya kebaikan hatimu. Wahai hambaku, tidak mungkin terjadi dua orang bercakap-cakap kecuali yang satu bicara dan yang lain diam. Bila diam semua, berarti tidak ada komunikasi. Bila serempak bicara semua,
berarti perang bicara. Oleh karena itu, diamlah wahai hambaku, supaya engkau dapat mendengar percakapanku. Wahai hambaku, ketika engkau melihatku, berarti engkau berada di sisiku. Tetapi bila engkau tidak melihatku, berarti engkau berada pada dirimu. Dan ketika engkau masih melihat sesuatu selain aku, berarti engkau belum melihatku. Tetapi ketika engkau sudah tidak lagi melihat apapun selain aku, berarti engkau benar-benar melihatku. Wahai hambaku, bila engkau masih yakin punya kemampuan dan kekuatan, maka bila yang terjadi tidak sesuai dengan keinginanmu, engkau selalu menyalahkan aku. Lalu sebaliknya, bila engkau berhasil, engkau tidak pernah berterima kasih kepada aku. Untuk itu, hancurkanlah kerajaan angan-anganmu dan binasakanlah segala kemampuan dan kekuatanmu. Setelah itu, baru engkau tidak akan berani lagi bersaing melawan kekuasaanku. Ketahuilah dan ingat selalu, siapapun yang merasa punya kekuatan dan kemampuan adalah pesaingku. Wahai hambaku, serahkan saja kepadaku untuk memilihkan apa saja yang engkau inginkan. Engkau tidak usah memilih, pasti akan kupilihkan yang terbaik untukmu. Dan kelak engkau tidak akan kutuntut. Tetapi bila engkau sendiri yang memilih, pasti akan kupertanyakan sebagai klarifikasi dalam pengadilanku. Mengapa engkau memilih itu? Wahai hambaku, ketahuilah bahwa sejak engkau telah melihatku, apapun yang kau lihat selain aku adalah dosa-dosa. Terlebih lagi ketika engkau mengagumi adalah merupakan pengkhianatan besar. Wahai hambaku, apabila engkau benar-benar telah mengenalku, maka jangan biarkan ada sesuatu yang tersangkut dalam pikiranmu. Jangan biarkan ada yang menginap di dalam hatimu. Boleh, tapi hanya numpang lewat dan hanya sekejap. Wahai hambaku, mengapa engkau begitu lancang menuntut keadilanku? Itu adalah kedurhakaanmu kepadaku. Karena berarti engkau masih meragukan bahwa aku maha adil. Kalau engkau menuntut keadilanku, lalu kuterapkan atas dirimu, pasti engkau binasa. Makanya yang kuperlakukan atas dirimu adalah kasih sayangku. Wahai hambaku, ketika engkau telah bersendiri, baru aku datang mendampingimu. Wahai hambaku, engkau adalah makna alam yang paling penting, karena engkau ibaratnya ensiklopedia dan alam ini adalah halaman-halamanmu. Wahai hambaku, ketika aku marah kepadamu, lalu ku beri sanksi dengan cobaan, itu adalah karena aku cemburu kepadamu. Makanya aku melarangmu jauh dariku, supaya engkau selalu dekat denganku.